Agar pertukaran gas terjadi, maka medium yang mengandung gas-gas pernafasan itu harus bersentuhan dengan organ-organ respirasi, entah berupa paru-paru atau berupa insang. Mekanisme sampainya medium yang mengandung gas-gas pernafasan pada organ-organ respirasi disebut dengan ventilasi. Pada hewan-hewan protokordata yang ukuran tubuhnya kecil dengan tingkat metabolisme yang sedang, ventilasinya dikerjakan oleh silia. Jadi silia yang terdapat pada bagian-bagian tubuh tertentu spesies protokordata ini akan digerakkan untuk menciptakan arus agar medium yang mengandung gas-gas pernafasan itu bergerak menuju ke organ-organ respirasi. Ini misalnya terjadi pada Amphioxus dan Tunicata. Pada vertebrata yang ukuran tubuhnya besar, kehadiran silia di sepanjang saluran respirasi tetap dipertahankan. Tetapi fungsi silia pada spesies ini bukan untuk ventilasi, tapi berperan untuk membersihkan dinding saluran respirasi dari hadirnya objek-objek yang bisa mengganggu fungsi saluran-saluran tersebut. Nah, biasanya proses tersebut dibantu oleh mukus atau lendir yang dihasilkan oleh sel-sel lain yang ada di sepanjang dinding saluran respirasi itu. Nah, di samping itu saluran respirasi pada vertebrata yang ukuran tubuhnya besar juga menghasilkan semacam senyawa kimiawi yang disebut dengan surfaktan. Surfaktan ini berperan untuk menurunkan tegangan permukaan sehingga membantu menstabilkan integritas kompartemen-kompartemen yang menyusun saluran respirasi tersebut. Di samping menggunakan silia, proses ventilasi juga bisa menggunakan otot. Jadi otot yang ada pada bagian-bagian tubuh tertentu akan bekerja untuk menggiring medium yang mengandung gas-gas pernafasan menuju ke organ-organ respirasi. Nah, ada yang disebut dengan rung ventilation. Rung ventilation ini adalah teknik ventilasi yang biasanya digunakan oleh ikan-ikan pelagis seperti tuna dan hiu dengan cara sambil berenang sambil membuka sedikit mulutnya, sehingga ketika hewan tersebut berenang sambil membuka mulutnya, maka air yang ada di bagian depan mulut akan masuk melalui lubang mulut, kemudian bersentuhan dengan insang yang ada di bagian posteriornya, sehingga proses pertukaran gas bisa terjadi pada insang. Pada dasarnya ventilasi yang menggunakan otot terbagi menjadi water ventilation dan air ventilation. Water ventilation terjadi pada hewan-hewan vertebrata yang hidup di dalam air. Water ventilation ini terdiri atas dua fase, ada suction phase, kemudian ada force phase. Suction phase ini terjadi ketika dasar rongga mulut dan rongga operculum ini bergerak ke arah ventral. Gerakan bergeraknya dasar rongga mulut ke arah ventral ini menyebabkan volume rongga mulut meningkat, sehingga kerapatan air di dalam rongga mulut berkurang, lebih rendah dibandingkan dengan kerapatan air yang ada di luarnya. Oleh karena itu, air yang ada di luar, yang kerapatannya lebih tinggi, akan masuk ke dalam rongga mulut,
ketika lubang mulut terbuka. Nanti kemudian air tersebut akan bersentuhan dengan insang yang kaya dengan kapiler, sehingga proses pertukaran gas terjadi. Nah, fase berikutnya adalah force fast. Force fast ini terjadi akibat bergeraknya dasar rongga mulut ke arah dorsal. Bergeraknya dasar rongga mulut ke arah dorsal menyebabkan volume rongga mulut berkurang, sehingga kerapatan air di dalam rongga ini bertambah. Nah, sehingga kemudian kalau operkulum dibuka, maka air yang ada di dalam rongga ini akan meninggalkan rongganya menuju ke lingkungan sekitarnya yang kerapatan airnya lebih rendah. Kemudian ada air ventilation. Air ventilation ini biasanya terjadi pada kelompok amfibi. Air ventilation ada yang terdiri atas dua langkah. Air ventilation yang terdiri atas dua langkah misalnya ditemukan pada Abystoma tigrinum. Langkahnya adalah expansion dan compression. Expansion terjadi ketika dasar rongga mulut Abystoma tigrinum digerakkan ke arah ventral, sehingga volume rongga mulut bertambah, kerapatan udara di dalam rongga mulut berkurang. Sehingga kemudian udara yang ada di dalam paru-paru dan udara yang ada di luar tubuh akan masuk ke dalam rongga mulut. Nah, nanti kemudian expansion ini akan diikuti dengan compression. Compression terjadi ketika dasar rongga mulut digerakkan ke arah dorsal, sehingga volume rongga mulut berkurang, kerapatan udara di dalam rongga bertambah. Nah, itu yang menyebabkan udara yang ada di dalam rongga ini sebagian bergerak ke paru-paru, sebagian meninggalkan tubuh melalui lubang mulut yang terbuka. Itu terjadi pada Abystoma tigrinum. Air ventilation-nya terdiri atas dua langkah. Nah, ada air ventilation yang terdiri atas 4 langkah. 2 langkah expansion, 2 langkah compression. Ini misalnya terjadi pada Amphiuma tridactylum. Expansion pertama terjadi ketika dasar rongga mulut digerakkan ke arah ventral sambil lubang hidung ditutup, sehingga kemudian volume rongga mulut bertambah, kerapatan udara dalam rongga mulut berkurang, sehingga udara yang ada dalam paru-paru meninggalkan paru-paru menuju ke dalam rongga mulut. Nanti fase expansion pertama ini diikuti dengan compression pertama, dengan jalan menggerakkan dasar rongga mulut ke arah dorsal, sehingga volume rongga mulut berkurang, kerapatan di dalam rongga mulut bertambah. Itu yang menyebabkan udara yang ada dalam rongga mulut meninggalkan rongga mulut melalui lubang hidung. Nah, fase ekspansi kedua terjadi ketika dasar rongga mulut digerakkan ke arah ventral, sehingga volume rongga mulut bertambah, kerapatan udara dalam rongga mulut berkurang, lebih rendah dibandingkan dengan kerapatan udara di atmosfer, sehingga udara yang ada di atmosfer masuk ke dalam rongga mulut melalui lubang hidung. Nanti expansion kedua ini diikuti dengan compression kedua, dengan jalan menggerakkan dasar rongga mulut ke arah dorsal sambil menutup lubang hidung, sehingga volume rongga mulut berkurang, kerapatan udara bertambah, sehingga udara yang ada di dalam rongga mulut menuju ke paru-paru.
Itu pada Amphioma tridactylum. Air ventilationnya terdiri atas 4 langkah. Nah, pada hewan-hewan amniota, air ventilationnya disebut dengan aspiration pump. Aspiration pump terjadi dengan mengatur volume rongga dada. Rongga mulut tidak berperan sama sekali dalam proses aspiration pump ini. Jadi volume rongga dada yang diatur. Nah, ada 2 jenis otot yang mengatur volume rongga dada tempat paru-paru tersebut berada. Yang pertama adalah diafragma yang menjadi pembatas antara rongga dada dengan rongga perut. Yang kedua adalah otot-otot interkostalis, otot yang menghubungkan tulang-tulang rusuk. Nah, ketika diafragma mendatar dan kemudian rusuk terangkat akibat berkontraksinya otot-otot interkostalis, maka volume rongga dada akan bertambah, sehingga kerapatan udara di dalam rongga ini akan berkurang, lebih rendah dibandingkan dengan kerapatan udara yang ada di luar. Nah, itu yang menyebabkan udara bergerak menuju ke dalam paru-paru yang terletak di dalam rongga dada ini. Nah, ini yang disebut dengan inhalasi. Nah, kalau otot diafragma kembali ke posisi semula, kemudian otot-otot interkostalis berelaksasi sehingga posisi rusuk kembali ke posisi semula, maka volume rongga dada akan berkurang. Berkurangnya volume rongga dada akan menyebabkan kerapatan udara di dalam rongga akan bertambah lebih tinggi dibandingkan dengan kerapatan udara yang ada di luar. Sehingga udara yang ada di dalam paru-paru akan meninggalkan paru-paru menuju ke atmosfer. Itu yang disebut dengan aspiration pump. Terjadi pada sebagian besar hewan amniota. Pada ikan lamprey dewasa, proses ventilasinya tidak bisa terjadi melalui mulut. Karena biasanya mulut pada ikan lamprey melekat pada permukaan objek tertentu, sehingga air yang mengandung gas-gas pernafasan itu tidak bisa masuk melalui mulut, tapi masuk melalui celah-celah insang yang ada di sisi lateral tubuhnya. Nanti ketika air yang mengandung gas-gas pernafasan masuk melalui celah insang, nanti air tersebut akan bersentuhan dengan kapiler-kapiler insang, sehingga proses pertukaran gas bisa terjadi. Setelah itu kemudian air akan dikeluarkan dari tubuh ikan lamprey melalui celah insang juga. Jadi airnya masuk melalui celah insang, keluar melalui celah insang. Proses pertukaran gas terjadi ketika air yang mengandung gas-gas pernafasan itu bersentuhan dengan kapiler-kapiler insang yang ada di posisi ini. Pada ikan pasuk atau hagfish, air yang membawa gas-gas pernafasan itu masuk melalui lubang hidung. Nanti kemudian setelah air itu sampai pada daerah farinks, maka air itu akan diarahkan menuju ke bagian posterior dorsal oleh satu jenis struktur yang berbentuk seperti gulungan ini. Ini adalah katup yang berbentuk gulungan yang berada di daerah farinks yang berfungsi mengarahkan agar cairan atau air yang mengandung gas-gas pernafasan ini menuju ke bagian posterior dorsal
tempat terdapatnya insang. Nanti kemudian air itu akan bersentuhan dengan kapiler-kapiler insang yang ada di posisi ini, sehingga proses pertukaran gas terjadi. Setelah selesai terjadi pertukaran gas, maka air akan meninggalkan tubuh ikan pasuk ini melalui lubang yang ada di belakang.